A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersua kembali dalam halaqah Titanic Tahsin Tadabur Al-Quran untuk meraih kenikmatan kalbu bersama PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita mulai kita akan sucikan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala kekuasaan, segala nikmat hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakanlah pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin. Mari kita tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati kita. Kita akan membaca kitab suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek kita sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk seluruh guru-guru kita, terkhusus guru Al-Quran kita, dan terkhusus lagi Andre Guruta Al-Hafidh Ki Haji Syam Amir Yunus, untuk seluruh orang yang berjasa di sekeliling kita, yang menjadikan kita hebat seperti saat ini, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, untuk yang sedang diberikan masalah dan ujian hidup, semoga Allah berikan solusi dan Allah sabarkan. Untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah menjadikan mereka para syuhadanya. Amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat filah rahimakumullah. Saat ini kita akan mempelajari Quran Surah Al-Kahfi ayat 50 dan seterusnya. Untuk yang pertama kalinya kami undang dengan hormat yang tadi pertama kali join Zoom meeting adalah Bunda Amirah Rashid dari Parepare. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Kasih Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Ya, silahkan Gurunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu unsur kefasihan dalam membaca Al-Quran yaitu itmamul harakat. Itmamul harakat yaitu kesempurnaan harakat baris. Mengucapkan fathah maka dibuka, kalau kasrah ke bawah i, kalau dhamma u, itu sangat merupakan dasar di dalam membaca Al-Quran, karena pastinya setiap kalimat yang kita baca tidak terlepas dari harokat-harokat yang ada, baik fathah, dhammah, kasrah, tidak bisa terlepas dari itu. Ya, kalau tidak sempurna maka ya, bacaan-bacaan kita tidak akan sempurna. Jadi mulai dari ta'awudnya, a'udhu, dan seterusnya. Kemudian tadi ada dapat diperjelas wadurri ke huruf yang tipis, wadhu, zalnya juga tipis, adhu, jadi harus disempurnakan dhammahnya juga dibaca tipis, wadurri, ketemu dengan ra-nya juga dibaca tipis, wadurriyatahu. Dan ketika waqaf pada adu, tidak boleh terlalu lama ya. Adu, jadi ditekan, tapi jangan juga terlalu keras. Adu, jadi aduun, jadi ada terasa nabernya ya, tekanannya di waw ya, double tasdid. Tidak boleh ditahan adu, karena waw ini termasuk sifat rakhawah ya, rakhawah artinya ketika diucapkan maka suara masih tetap berjalan. Jadi jangan ya, rakhawah, namanya rakhawah, sifatnya itu rakhawah. Jadi beda kalau syiddah. Kalau syiddah dia tertahan suaranya, kalau rakhawah dia berjalan, ya mengalir. Adu, ada sedikit. Jangan langsung direm, berhenti, tidak. Ada berjalan sedikit. Adu. Ya. Yes. Sama dengan ya juga. Jadi waw dengan ya. Adu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi jangan nabi, tapi nabi ditekan, tapi tidak, masih ada sedikit ya sifat rakhawanya situ. Bisa diulangi? Yes.
يتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو Adu, adu, عدو 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 wawunya di wawunya yang tertib. Adu, adu, وهم لكم عدو عدو adu. وهم لكم عدو Ya, terus وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ya itu dari wawu dan ya dan ya ketika wakaf ada di karena ini banyak yang masih belum sempurna ya bacaannya, harus terus dilatih. Kadang sudah ada tekanan tapi bukan di wawu, malah lari ke makhraj lain, bisa lari ke hamzah. Adu, adu, ya, adu. Jadi terasa betul di makhrajnya di bibir, syafa, adu, adu. Adu Kalau ya terasa di tengah lidah, nabi, nabi. Ya, ya. Selanjutnya. Makasih banyak Ustaz. Iya, baru ya ada peserta yang dikoreksi huruf wawunya. Ya, jarang kemarin belum pernah terdengar. Ya, jadi inspirasi juga untuk kami semua. Bunda Amirah Rashid dari Parepare, terima kasih selalu setia join paling awal ya, luar biasa semangatnya. Baik, selanjutnya kami akan mendengar bacaan dari Bunda Amirah. Ya, Bunda Amirah yang baru terkaget-kaget kemarin karena tiba-tiba handphonenya dihack ya. Jadi ini pelajaran juga untuk kita. Nanti Bu Amirah cerita bagaimana kronologisnya beliau kena hack handphonenya dan Masya Allah untungnya Bu Amirah nggak punya mobile banking ya di handphonenya karena kalau di mobile banking langsung terambil tersedot dananya karena Ibu Amira iya menjawab kata iya itu langsung sistemnya penipu itu bisa menguras mobile banking kita. Oke, silakan Bu Amira untuk mengobati kesedihannya, kegundahannya membaca Quran surah Al-Kahfi ayat 51. Ayo, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Ya. Jadi dari bacaan tadi ada makhraj qadha ya. Qadha. Ya memang ini huruf yang di antara huruf rupiah, huruf hijaiyah yang perlu terus kita ulang-ulang
walaupun sudah fasih di dalam pengucapannya. Karena kalau tanpa mengulang, maka kembali nanti tidak kurang fasih kedengarannya. Kedengaran kaku kalau lama kita tidak ucapkan. Ya. Di dalam satu syair di Matan Jazariyah dikatakan, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Artinya, di dalam membaca Al-Quran haruslah terus ada riyadah. Riyadah itu latihan, pengucapan, bukan sekedar mengetahui makhrajnya, hukumnya, tapi yang terpenting ya di situ. Bagaimana seorang qari senantiasa membaca Al-Quran, insyaallah dengan membaca Al-Quran dengan baik dan istiqamah, maka insyaallah kefasihannya akan tetap terjaga. Jadi memang beda ya, dan khususnya di bulan Ramadan ini agar lebih diperbanyak ya. Tapi jangan sampai setelah Ramadan ya terputus lagi bacaan Al-Qurannya ya, nanti kembali hilang lagi kefasihannya nanti ya. Jadi harus dijaga terus dengan memperbanyak mengulang sampai kita lidah ini terasa ringan ya ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Dotnya ada dot, dal tadi. Coba bisa diulangi lagi. Oh ya, diulangi pakai. Ya. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Fi huruf ta-nya dikit lagi ta-nya mutta ada kha yang tebal, ta-nya hati-hati di situ, dijaga betul istifalnya, tipisnya huruf ta. Aduda. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Ya, di sini memang banyak ya, ada ta, ada kha, sekitarnya ada huruf tebal, lam setelah dha juga ya, kalau tidak hati-hati bisa juga ikut tebal. Mudillina aduda. Mudillina aduda. Ya, sudah. Masya Allah. Makasih Pak Kiai. Alhamdulillah, selamat untuk Bunda Amira. Ada lagi huruf yang harus diperbaiki ya. Masya Allah, setiap ditahsin bertambah lagi nanti kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Yusfiani untuk membaca ayat ke-52. Tes. Ya, bagus Bunda, silahkan. Makasih Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaquluna dusyurakai allazina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Yauma yaqulu nadu, dunya panjang, na dengan du, ya dunya juga itu. Nadu. Kemudian za'amtum, alladzi ada zal, kemudian zai. Ini di berdekatan. Alladzina za'amtum. Za'amtum. Zanya perlu diperhalus, za'amtum. Za'amtum. Ya. Kita ulangi.
wa yawma yaquluna du suraka'iyallazina za'amtum Za'amtum. Lagi. Za'amtum. za'amtum Ya, pada Za'amtum. Nanti kalau tidak hati-hati bisa lari ke zainya bisa cenderung ke sin. Jadi terhalus za'am. za'amtum Ya. za'amtum pada auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbika. Ya. Jadi di huruf ini saja lebih diperhatikan huruf zal dan huruf zai. Za, allazina, za, Allazina zai. za'amtum. Terus ya. Selanjutnya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Umi. Ya, Masya Allah. Selamat Barakallahu Fik untuk Bunda Yus yang sudah ditahsin hari ini huruf Zai. Terima kasih. Alhamdulillah. Berikutnya kami undang dengan hormat Bunda Marlia. Bunda Marlia, standby. Oh, rupanya sedang berkemas. Ya. Kalau begitu yang masih kurang air. Siap-siap dulu Bun, ada Oh, tugas siap. Ya. di ini. Siap, ya. Ke lapas militer. Oh, Masya Allah. Ada pembinaan di situ. Iya, baik Bunda sayangku. Berikutnya kami undang dengan hormat Bapak Hasanuddin Khoir untuk membaca ayat ke-53 dan bersiap kembali yang lainnya karena ini akan kita ulang lagi ya ayat 50-nya dari atas lagi supaya sesudah mendengar sahabatnya ditahsin ada perubahan-perubahan pada bacaan kita ya. Sesudah Bapak Hasanuddin Khoir bersiap juga yang lainnya. Ibu Musafirah ya bersiap. Kepada Bapak Hasanuddin Khoir silahkan Pak Haji, Ustadz. Mohon di-unmute dulu. Mic-nya dibuka. Ya, belum, tertutup lagi. Dibuka lagi Pak Hasanuddin mic-nya. Oh iya. Tertutup lagi, pelan-pelan sentuhnya. Ini kamera tertutup. Audionya sekarang tertutup lagi. Nah, oke, sudah. Ya, silahkan. Tertutup lagi. Nggak usah pakai kamera. Ya, gitu aja. Udah, jangan disentuh lagi ya, Pak Hasanuddin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'al mujrimunan fazannu annahum yajidu anha masrifa. ورأى المجرمون النار فظنوا ورأى ulangi. Ulangi Ustaz. Ya, silakan. Wara'al mujrimunan nar annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Wannu yang di situ banyak. Wannu annahum
Saya ulangi lagi. Wara'al mujrimun. Pak Hasanuddin, tertutup lagi mic-nya kalau kameranya dibuka. Iya. Nah, begitu saja, nggak usah pakai kamera, Pak Hasanuddin. Suaranya saja yang terbuka. Nah, tolong buka mic-nya. Iya, Pak Hasanuddin, belum terdengar suaranya. Oke, silahkan ya. Wara'al mujrimuna Tebalkan ra wa ra wara'al wara'al. wara'al mujrimuna nara annahum waqi'uha lam yajidu anha masrifa. Mas huruf shadnya diperjelas lagi. Mas rifa rifa. Masrifa. Ya, jadi jelas punya sifat sofir. Sofir itu dia seperti suara serangga ya atau burung. Mas ya, itu jangan sampai hilang. Mas rifa sofir ada 3 huruf, sin, el-sad, sin dan zai. Ya, ya. Insya Allah. Terima kasih Barakallahu Fiik Pak Hasanuddin. Kami silakan. terinspirasi untuk menyebutkan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir seperti suara burung. Masya Allah. Saya baru dengar juga gurunya. Ada burung atau serangga ya. Serangga ya. Ya. Masya Allah. Ya, selanjutnya kami undang dengan hormat untuk membacakan kembali surah Al-Kahfi ayat ke-50 ya. Kita kembali ke atas. Yang baru 1 kali setoran adalah Ibu Kustiati Anis. Silakan Bunda Kustiati. Mohon dibuka terlebih dahulu mic-nya. Al-Kahfi ayat ke-50. Halaman 299. Ya, sudah ketemu Bunda Kus? Ya, silahkan. Halaman 299 Al-Kahfi ayat 51. Ayat 50, maaf. Mohon dibuka mic-nya, Bunda. Pelan-pelan. Belum, masih tertutup. Mic-nya masih tertutup. Ya, sudah oke. Ayat berapa Bunda? Minta maaf baru berganti.
ayat 50, Yang mana itu? halaman 299. Wa iz itu Mbak Bunda. Ya, wa idh qulna. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih afatattahizunuhu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lizizza ilmini bisa lizaliminal badala sadaqallahul azim. Ya, kita ulangi dari wa'idh. Ya. Wa'idh qulna lil malaikati isjudu. Kita ulangi. Ya. Wa izza qulna wa iz. Ya, jangan ada pantulan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa Adam fasajadu ilal iblis illa iblis Jawabannya sedikit. kana Iblis. Fasajadu illa iblis Langsung saja. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi an amri rabbi. Ya. Amri rabbi apa itu Pak? Afatattahizunahu wa zurriyatahu awliya min dun. Gimana itu Bu Ustaz? Wa zurriyatahu awliya min duni. Wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adum bi'sa lilzalimina badala. Ulangi. Bi'sa lilzalimina badala. Bisa lilzalimina badala. Ya. Maaf.
Alhamdulillah. Selamat Bunda Kus ya sudah ditahsin Sama baru. lagi. Iya. Oke. Alhamdulillah. Jadi penyemangat untuk nanti belajar lebih rutin ya insya Allah. Insya Allah yang Allah akan siap. mengajarkan Al-Quran. Berikutnya kita akan dengarkan Bunda Mustafiroh untuk membaca ayat ke-51. Setelah ini Bunda Nurlia siap-siap ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Maria. Afwan. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtumuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Saya ulang. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Sadaqallahul azim. Ulangi lagi, khalqa, qafnya ditebalkan lagi sedikit. Wala khalqa, Wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. aduda, ada ubahnya biasa ini. Aduda. Wama adu, tebal, adu. Aduda. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan ketebalannya juga ada di huruf isti'la, namanya huruf bod. Jadi huruf bod yang paling tebal ketika ada alif ya sesudahnya. Bo, waladhdallin, itu yang paling tebal. Bo. Kemudian yang kedua di bawahnya tanpa alif. Bo. Dharaba. Yang paling tebal bo, ada alifnya. Kemudian yang kedua fathah dharaba. Yang ketiga dhamma ya, dhamma baru aldu ini. Alduda contohnya, alduda. Ya, keempat sebelumnya ada fathah atau dhamma. Jadi artinya huruf mati. Mudillina aduda. Yang kelima mudi. Ya, ini yang contoh tadi mudi. Jadi ketebalannya masih di atas aldu banding mudi, mudillin. Mudillina aduda. Jadi tingkatan-tingkatannya seperti itu. Di huruf yang lain juga yang tebal, huruf o sama. Yang paling tebal ketika ada alif sesudahnya, baru tanpa alif, baru dhamma, baru ada fathah, dhamma sebelumnya, dan terakhir kasrah. Iya, selanjutnya. Masya Allah, tingkat ketebalan huruf ya. Jadi harus berlatih tingkat-tingkatnya juga ya Gurunda di tahsin itu, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Mustafiroh. Sebenarnya ada di contoh tingkat ketebalannya itu ada di surah Al-Fatihah ayat ke-7. Itu ada semua di situ. Masya Allah. Di yang paling tebal huruf yang ada alifnya waladhdallin.
tingkatan kedua ghairi Allah, ya, mewakili huruf-huruf yang tebal yang berharkat fathah, Allah, ghairi. Yang ketiga dhamma, maghdubi. Keempat ada huruf mati sebelumnya fathah, maghdub. Yang kelima kasrah, sirata. Jadi ada semua di situ ya. Di ayat ketujuh ada surah Al-Fatihah. Baik. Jadi untuk mengingat tingkat ketebalan huruf, bisa kita baca ulang terus surah Al-Fatihahnya ya. Ada semua lengkap, ada 5 tingkatan. Baik, selanjutnya kita dengar Bunda Marlia untuk membaca Al-Kahfi ayat 52. Makasih, Bun. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulu nadu suraka'i allazina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ada yang kurang pandai. Panjang pendeknya falam yastajibu. Oh ya. Falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ya, jadi di dalam koreksian ayat kita utamakan dulu yang jali ya. Yang jali artinya kesalahan yang agak berat, jali jelas, karena bisa berdampak pada kesalahan makna ataupun tidak. Tapi itu sudah tidak dipanjangkan, nanti bisa berubah atau artinya bisa saja. Kemudian tadi huruf zalnya ya, shin, zal juga perlu diperhatikan. Shin, syura. Diulang, Ustaz. Ya bisa, kita ulangi. Wa yawma yaqulu nadu Wa yawma yaqulu nadu suraka'i allazina za'amtum fad'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ulangi lagi. Sekali lagi. Syuraka. Suraka. Shin. Syura. Wa yawma yaqulu nadu suraka. Masih. Mau kalau ro di sini mau ikut tebal kaknya jadi agak susah. Suraka. Cepat dibuka huruf K. Iya, kekurangan saya di situ, Ustaz. Kalau ada tebal depannya mau ikut. Ada juga yang biasanya yang kadang roknya yang tipis, yang susah tebal. Suraka iyalladzina za'amtum fad'auhum. Suraka. Terus fad'auhum. Waja'al. Diulangi fad'auhum. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Ya. Masya Allah, Barakallah fiik Bunda Maria yang tadi sudah mengakui kekurangan dirinya. Ini orang paling cerdas itu ya, yang mengakui kekurangannya kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Masya Allah. Semoga. Baik, dan dari proses ini ya kita bisa melihat bagaimana Gurunda membimbing kita ya mentahsin bacaan. Jadi kalau saya selaku pengamat ini Gurunda, selama Gurunda berapa ya? 12 hari ya, 11 hari. 11 hari membersamai kami, memperbaiki kami. 11 hari. Perhatikan memang pertama kali Gurunda selalu menitik beratkan untuk panjang pendeknya huruf yang dibaca, kemudian makhorijul hurufnya, kemudian kalau masih yang terbata-bata Gurunda bimbing dengan kesabarannya luar biasa ya, 2 kata 3 kata, dan saya lihat Gurunda itu apa netral gitu tanpa emosi saat mengoreksi. Mungkin itu pelajaran berharga untuk saya. Jadi insya Allah sangat menginspirasi. Sabar. Baik, sabar. Ya, penuh kasih sayang ya karena Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, jadi sifat Ar-Rahmannya yang mendominasi saat memberikan pelajaran. Selanjutnya masih bisa satu atau langsung tadabur, Gurunda? Ya, bisa satu lagi. Satu lagi ya. Untuk ayat ke-53-nya, kami undang dengan hormat, ada yang baru sepertinya di sini, yaitu atas nama Bunda Andi Nur Al-Jafid. Bunda Andi Nur Al-Jafid, apakah standby? Saya memanggilnya dengan Jafid, ya, sesuai makhraj huruf jim. Rupanya tidak ada. Yang sudah standby ini Bunda Tuti. Silakan Bunda Tuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'al mujrimuna an-nara fadunnu annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. ولم يجدوا عنها مصرفا. ولم يجدوا عنها مصرفا. Ibdalnya jangan dipanjangkan, yang terlalu panjang. 2 harokat. ولم يجدوا عنها مصرفا. لم يجدوا عنها مصرفا. Wara'al, kita ulangi. Ra-nya ditebalkan. Wara'al, dilatih terus sampai tebal ya. Wara'al. Banyak lagi ra-nya, Ustaz. Wara'al mujrimuna an-nara fadannu annahum waqi'uha. Saya ulangi Pak. Wara'al mujrimuna an-nara fadannu. Allah tebalkan. Allah fadhannu an-nara fadhannu. Wara'al mujrimuna an-nara fadannu annahum waqi'uha.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Alhamdulillah, barakallahu Kita fiik. membaca Al-Quran jadi terkait hal-hal yang berkenaan dengan bacaan. Yang pertama, makharijul huruf. Ya. Secara garis besar, makharijul huruf mencakup semua huruf-huruf hijaiyah, bagaimana tempat keluarnya. Yang kedua, sifatul huruf. Setelah ketemu makhrajnya, perlu diberikan hak-haknya, diantaranya bahwa setiap huruf mempunyai sifat. Sifatnya ada yang ketika diucapkan maka suara tertahan atau nafas atau angin tertahan atau ada desis, kemudian ada tebal, ada tipis, ada yang memantul dan seterusnya. Itu adalah bagian dari sifatul huruf. Dan setiap huruf mempunyai minimal 5 sifat, ya, setiap huruf. Ada yang sampai 7 sifat. Kemudian yang ketiga namanya ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Ya, hukum huruf mencakup dengung-dengungnya, ya, mana yang dengung, mana yang tidak, mana yang jelas, mana yang jelas dan mati ketemu ini. Itu mencakup ahkamul huruf. Kemudian ada ahkamul maddi wal qasr, panjang pendeknya lagi. Panjang pendeknya ada yang sampai 6 harokat, ada yang 2 harokat, 4 dan 5 harokat. Kemudian ada waqaf ibtida, berhenti di mana, mengulang di mana. Kemudian ada tamamul harokat, kesempurnaan baris, ya, kesempurnaan baris. Jadi jika kita mendengarkan seseorang membaca Al-Quran, ini juga yang sangat penting, bagaimana di dalam penyebutan harokat a, i, u ini bisa tidak keliru atau bisa dibaca dengan sempurna. Jadi dan ini masih banyak, ya, imam-imam kita juga masih banyak yang belum sempurna di dalam, kadang dia baca Rahim, dibaca Rahim masih lari dari kasrah, masih cenderung ke mustaqim, waladhdallin, kadang sudah bagus tapi kadang ujungnya lagi yang lari. Kemudian dhamma, tu'minun, nun, ya masih kadang cenderung ke ini. Jadi kesempurnaan harokat juga sangat penting ketika membaca Al-Quran. Kemudian bacaan-bacaan yang gharib yang kemarin kita tandai juga perlu jadi perhatian. Ya, ada beberapa, hampir setiap juz, setiap surah ada saja bacaan-bacaan seperti itu, termasuk fawatihus suwar. Sebenarnya fawatihus suwar itu pembuka surah, ya, pembuka surah yang jumlahnya lebih dari 20 surah, yang mana huruf-huruf itu dibaca dengan namanya, nama hurufnya, alif, lam, mim, jadi namanya, yang nama hurufnya yang kita baca ketika membaca fawatihus suwar. Kemudian yang terakhir, dan ini sesuai dengan kebiasaan kita saja, yaitu dengan murattal, ya, murattalnya juga diperhatikan, bagaimana kita membaca dengan pelan, dengan tartil, dan kalau bisa diiringi dengan
irama kalau kita mempunyai irama, hingga ketika kita membaca Al-Quran maka ya Al-Quran akan kedengaran lebih indah kalau kita baca dengan suara yang indah. Ya, saya kira seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lengkap sudah Gurunda menyampaikan tentang literasi Qurani yang butuh solusi di umat ini, tentang bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di umat yang membutuhkan perjuangan kita ya dari Muslimat Nahdlatul Ulama untuk mensolusinya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Baik Gurunda, selanjutnya berkenan untuk menyampaikan tadabbur dari surah Al-Kahfi ayat ke-50 sampai dengan 53. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya kita telah menjelaskan, telah membaca bersama, menyimak bersama bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya akan membangkitkan manusia di hari kemudian, seterusnya akan mengumpulkan di satu tempat dan akan menghisab. Pada ayat yang terakhir kita membaca manusia akan menerima catatan amal kebaikannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya tertulis rapi dengan baik, baik itu amal-amal yang kecil maupun amal yang besar maupun amal yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya, yang artinya Allah akan memberikan balasan dari amal sekecil apapun, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Ya, walaupun sebesar biji atom, biji sawi, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan sekiranya mereka mendatangkan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan melipat gandakannya. Pada ayat ini kembali Allah menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum diciptakannya atau ketika awal mulanya diciptakannya manusia, yaitu Adam. Ayat ini ada kurang lebih 4 kali, walaupun di awalnya sama, pada akhirnya ada berbeda. Ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat fil alfaz, yaitu mutasyabihat artinya ayat-ayat yang mirip. Ya, bagi seorang hafiz Al-Quran sangat memperhatikan ayat seperti ini, karena kalau tidak, ketika kita baca maka bisa saja loncat, ya, pindah ke surah-surah yang ada yang mirip. Wa idh qulna lil malaikah, di surah Al-Baqarah ada ayat 35, kemudian juga ada di surah Al-Isra, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqtu tina. Kemudian di surah Al-Kahfi ini, dan yang terakhir ada di surah Thaha, ya. Jadi ini menjadi, karena mutasyabihat itu ada 2. Jadi dari segi lafaznya, kemudian mutasyabihat dari segi makna. Ya, ini yang menjadi banyak pertentangan di kalangan ulama. Al-mutasyabihat, yaitu ayat-ayat seperti wajahullah, ya, wajah Allah, kemudian ada yadullah, ya, dan seterusnya. Ayat-ayat yang seperti itu yang oleh ulama ada yang mengartikan apa adanya, ada yang mentakwilkan, ya, dan saya kira ramai ini oleh beberapa kelompok, ya, di dalam
membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika menyampaikan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah malaikat-malaikat itu kecuali iblis. Ya, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat ini jumlahnya banyak sekali. Beberapa keterangan di dalam ayat Al-Quran menandakan dalam bentuk jamak, artinya banyak, dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam satu riwayat bahwa surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am, surah Makkiyah yang jumlahnya 165 ayat, itu diturunkan daf'ah diturunkan sekaligus. Ya. Biasanya Al-Quran diturunkan berapa ayat. Ini ada satu surah yang sangat panjang yang diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Dan surah itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Ini menandakan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian malaikat juga pernah datang dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia. Ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya kira ini sangat populer hadisnya. Nanti setelah selesai orang itu lewat, barulah Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tadi yang datang itu dengan bentuk yang putih, ya, rambutnya hitam, itu adalah Jibril alaihissalam. Kemudian di sini juga ada kalimat iblis, ya, ada kata iblis, ya. Iblis di sini jelaskan, ya. Jadi di dalam, kalau di surah-surah lain kita hanya membaca iblis, tapi pada ayat ini di sini dijelaskan bahwa iblis itu asalnya itu dari golongan jin. Kana minal jinni, ya. Fa fasaqa an amri rabbih, jin yang fasik, yang durhaka, yang membangkang, itulah nanti yang menjadi iblis, ya. Jadi kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sehingga jin itu ada yang baik juga, ya. Tidak semuanya jin itu kafir, tapi ada juga yang beriman. Kita bisa baca pada surah Al-Jin dan juga pada surah Al-Ahqaf, ya, surah Al-Ahqaf. Di situ dijelaskan bahwa suatu ketika jin ini mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, yaitu pada waktu Nabi ke Taif, dan setelah dari Taif beliau singgah di satu kampung namanya Nakhlah. Sebelum masuk di Mekah, di situ Nabi salat malam, salat sunnah, kemudian membaca ayat Al-Quran yang lama. Ketika itu sekelompok jin datang mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ketika mendengarkan Nabi membaca, semuanya datang, kemudian salah satunya mengatakan diam, dengarkan bacaan itu. Ya, setelah itu mereka kembali kepada kelompoknya dan mengatakan, ya qaumi inna sami'na kitaban, wahai kaumku, para jin, kita telah mendengarkan suatu kitab, kitaban unzila min ba'di Musa, ya, suatu kitab suci yang diturunkan setelah Musa, setelah Taurat, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya,
yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, ya, yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaumku, para jin, ajibu da'i Allah. Ya, terimalah, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah padanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan kamu dihindarkan, dibersihkan dari api neraka. Ini bagian-bagian dari apa yang dilakukan oleh jin, ya. Jika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia juga sebagai makhluk Allah yang diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di pada ayat ini ditutup dengan larangan Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk menjadikan syaitan itu, ya, iblis itu menjadi pemimpin kita, ya, baik itu memimpin diri kita ataupun di dalam memimpin masyarakat. Wa hum lakum adu, karena syaitan itu adalah musuh, ya. Pada ayat yang lain dikatakan di surah Fatir, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberadaan syaitan itu, ya, yang asalnya dari jin, itu mereka tidak mempunyai saham, ya, tidak mempunyai andil di dalam penciptaan langit dan bumi, dan bahkan tidak mempunyai saham, tidak mempunyai andil di dalam penciptaan diri mereka sendiri, ya, sehingga kita tidak boleh menjadikannya sebagai pemimpin, ya, dan alasan menjadikannya sebagai musuh. Inilah kandungan ayat yang kedua. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, masih peristiwa pada hari kiamat, bahwa sembahan-sembahan berhala-berhala yang mereka sembah di dunia, mereka diminta untuk dipanggil untuk hadir dalam rangka membantu mereka dari hisab, membantu mereka di dalam menghadapi hari yang sangat berat, ya, di hari pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berdosa, al-mujrimun, ya, akan melihat, ya, posisi mereka, tempat mereka di akhirat, yaitu an-nar, api neraka, di dalam api neraka, dan mereka yakin, ya. Kata-kata dhannu ini bisa berarti dua, bisa berarti yakin, bisa berarti menduga, ya, dhannu, ya. Seperti di juz 1 kita baca wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang yang yakin. Jadi di situ bukan orang yang menduga, ya, tapi artinya mereka yakin akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakan mereka. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza. Burunda sudah menjelaskan tentang kandungan dari ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 50 sampai dengan 53.
Semoga kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil ibroh dari hikmah-hikmah indah di balik ayat-ayat tadi. Baik, sahabat filah rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas setoran kita, setoran bacaan Al-Quran kita, untuk 10 hari kedua di Ramadan ini, insya Allah mulai besok ya, mulai besok kita akan tingkatkan kualitasnya dengan cara membaca Al-Qur'annya lebih pelan dan lebih tenang ya. Jadi tadi arahan dari Andri Guruta, salah satu yang harus diperhatikan oleh seorang pembaca Al-Qur'an itu adalah tentang murotalnya, tentang temponya. Jadi untuk besok tenang saja ya, kami mohon bersiap. Untuk besok itu yang baru sedikit setorannya adalah Bunda Andi Hudaya. Ya, kemudian Bunda Andi Hudaya masih ada ya. Kemudian Bunda yang baru 2 itu Bunda Hajah Nur Afia. Ya, siap, Bunda. Selanjutnya Bunda Iva dan Bunda Nur Laila Abbas. Ya, insya Allah besok bunda-bunda semua yang akan kami beri tugas untuk mengawal sesi kedua ya, 10 hari kedua setoran kita dengan cara yang lebih bagus lagi. Jadi dibacanya temponya sangat lambat, berusaha untuk menyebutkan huruf-huruf dengan lebih tepat ya, dari mulai harokat-harokatnya lebih jelas, kemudian makhraj dan sifatnya juga lebih jelas. Semoga dengan cara demikian lebih Dari ayat berapa, Bunda? dari mulai ayat 54 sampai dengan 57. 57 ya? 57, iya. 54 sampai dengan 57, silahkan mulai hari ini dibaca sering-sering, diperhatikan huruf-huruf mana yang kemarin ditegur oleh Gurunda ya. Dari mulai huruf ro-nya perbaiki, huruf zal perbaiki, silahkan. Kalau bisa dengarkan YouTube-nya dari Syekh Gurunda, referensikan siapa yang kita simak di YouTube nanti kalau untuk belajar. Gomedi atau siapa Gurunda? Kalau di sekarang termasuk Syekh Aiman juga bisa. Syekh Aiman, ya. Iya, baik. Silahkan dibuka link YouTube Syekh Aiman dan nanti Bunda. Nanti juga ada, kalau ada nanti saya dikirimkan nanti. Ya, baik. Yang bisa jadi rujukan untuk kita pada saat membacakan Al-Quran ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Gurunda sudah membimbing kami selalu. Dan juga sahabat filah rahimakumullah, terima kasih banyak atas semangatnya. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dari Ramadan-Ramadan sebelumnya dan menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi di 11 bulan yang akan datang. Amin ya Rahman. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh maaf, kita aminkan terlebih dahulu doa yang akan dipimpin langsung oleh Andri Guruta. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil Karim واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya muji basa ilim.
Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.